Selamat datang di Epic Cinema. Menikmati film dengan singkat kapanpun, dimanapun. Sekarang kita akan membahas alur cerita film bergenre aksi fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tahun 2013 lalu, yang berjudul Ender's Game. Film ini disutradarai oleh Gavin Hood dan rumah produksi Summit Entertainment. Dibintangi oleh Asa Butterfield sebagai Ender's Region, Viola Davis, Harrison Ford, Ben Kingsley, Hailey Steinfeld, dan Abigail Breslin. Film ini diangkat dari cerita sebuah novel yang berjudul sama Ender's Game, karya Orson Scott. Film ini mengisahkan tentang sekelompok alien yang hadir di bumi selama 70 tahun. Namun manusia tidak tinggal diam, dan di film inilah akan diceritakan bagaimana seorang anak yang jenius berusia 16 tahun yang nantinya akan berjuang menjadi penyelamat dan pemimpin yang melawan para alien untuk menyelamatkan bumi dan keluarganya. Cerita ini dimulai dengan flashback peperangan di masa tahun 50-an melawan alien bernama Formik yang menyerang bumi dan menewaskan banyak sekali manusia di bumi. Saat para alien tersebut menyerang, pasukan bumi melawan dengan jet tempur mereka. Salah satu pilot mengorbankan dirinya dengan mengarahkan pesawatnya langsung ke dalam kapal induk Formik, sehingga bumi terhindar dari kemusnahan. Dari situlah kapten tersebut menjadi pahlawan yang dikenang oleh manusia di bumi. Setelah kejadian itu, manusia bersiap untuk mengantisipasi ancaman yang baru. Armada Perang Bumi membuat sekolah khusus bagi anak-anak yang jenius dan berbakat dalam bidang strategi. Mereka diajarkan permainan perang, strategi, intuisi, dan tanpa rasa takut. Salah satu anak tersebut adalah Ender Wiggin. Ender Wiggin dinilai memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain di sekolah tersebut. Beberapa petinggi menilai ia sangat mencolok dan cocok dijadikan harapan baru untuk menyelamatkan bumi. Tapi di lain pihak, ada pula yang tidak setuju karena sikap Ender yang dinilai tidak memiliki sikap kepemimpinan dan kurangnya sosialisasi Ender terhadap orang lain. Para petinggi di sekolah tersebut yaitu Harrison Ford sebagai Kolonel Hume Grab dan Viola Davis sebagai Mayor Gwen memperdebatkan kemampuan yang dimiliki Ender Wiggin. Hingga akhirnya mereka memberikan ujian bagaimana reaksi penolakan kepada Wiggin dengan mengeluarkannya dari program. Ender terlihat sangat kecewa dan mempertanyakan kesalahannya. Tapi petugas hanya berkata bahwa ia tidak dapat menjelaskannya dan menyuruh Ender mengikuti peraturan yang telah diberikan. Lalu Ender berbaring terlungkup dan petugas mengeluarkan sebuah alat dari tengkuk Ender yang membuat Ender berteriak kesakitan. Alat tersebut nampaknya merupakan alat identifikasi bagi murid yang bersekolah di sekolah khusus tersebut. Saat hendak kembali, Ender justru dihadang oleh senior yang pernah dikalahkannya dan dibawa ke sebuah lab oleh seniornya dan teman-temannya. Ender ditantang untuk duel 1 lawan 1. Dengan sikap tenang dan strategi yang dimilikinya, ia menyerang seniornya dan mengancam teman-teman seniornya yang lain sehingga mereka tak dapat melakukan apapun. Kolonel Grab yang melihatnya tersenyum penuh arti. Di rumah, Ender menceritakan semua pengalamannya kepada saudara perempuannya, Valentine. Ia merasa kecewa pada dirinya dan menganggap dirinya gagal. Sama seperti saudara laki-lakinya, Valentine menenangkannya. Namun sejurus kemudian, Peter, saudara laki-lakinya, sepertinya memang dia anak yang suka membuat masalah, datang. Ia mengejek Ender yang gagal dalam program sekolah khusus dan mengajaknya bermain permainan alien dan astronot. Melihat hal itu, Val menengahi mereka. Akan tetapi, dia malah dikunci di luar kamar oleh Peter. Ender yang sedang merasa kecewa mengiyakan ajakan Peter. Mereka pun bermain alien dan astronot. Ender yang menjadi alien mulai menyerang Peter. Namun dapat ditepis dan akhirnya Ender jatuh di atas kasur
dan sang kakak mencekik lehernya. Ia berkata dapat membunuh Ender saat ini juga. Sepertinya Peter yang gagal dalam program juga memiliki dendam pada Ender karena ia mengatakan, "Seharusnya aku yang terpilih." I should have been chosen. Malam harinya, keluarga Wiggin berkumpul untuk makan malam sambil menonton berita di TV tentang alien yang terus berkembang. Ibu Ender mengatakan pada suaminya agar berbicara dengan Ender tentang masalahnya di sekolah, karena sepertinya saat itu untuk memiliki anak lebih dari 2 memerlukan izin yang khusus. Ender merasa kecewa karena dirinya yang merupakan anak ketiga telah membuat malu keluarganya. Ia mengatakan akan keluar dari rumah. Namun ibunya dan Val menghentikan idenya tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah anak yang diinginkan. Did you, Ender? We just needed permission. Di tengah makan malam keluarga, Anders kedatangan tamu, yaitu Kolonel Graff. Dialah pimpinan pelatihan armada internasional bersama rekannya Mayor Anderson. Rupanya kedatangan mereka adalah untuk mengetahui alasan Ender saat di sekolah yang berperilaku kasar terhadap temannya. Karena sebelumnya Graff dan Anderson telah mengawasi Ender selama di sekolah. Graff pun terkesan dengan sikap dan jalan pikiran Ender yang berbeda dengan anak seumurannya. Ender sangat paham dengan strategi mengintimidasi lawan, dan ini bagi Graff adalah modal yang sangat dibutuhkan untuk memimpin sebuah armada tempur. Tactical. Strategy to stop future. Graff bermaksud untuk mengajak Ender agar bergabung ke dalam program pelatihan yang ia pimpin. Ajakan Kolonel Graff ini langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tua Ender. Conversation. Absolutely not. With all respects. Ender, you don't have to do this. Namun, bagi Anders yang merasa dirinya tidak diharapkan, ia seperti mendapatkan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Kolonel Graff membujuk Ender dengan cara bercerita tentang seseorang prajurit yang melegenda yang mampu melumpuhkan pesawat induk Formik seorang diri yang bernama Major Raham. Graff bercerita dia membutuhkan anak muda yang lebih mudah memadukan data yang rumit daripada orang yang lebih tua. Graff berharap dengan Ender yang bergabung dengan pasukannya akan membantunya dalam perang melawan Formik. Ender pun merasa dirinya lebih dibutuhkan sebagai prajurit ketimbang berada di tengah-tengah keluarganya, dan Ender pun memutuskan untuk bergabung dengan sekolah tempur. Valentine was too compassionate for battle school. Balance between those emotions if I were to succeed. Tibalah Anders di dalam pesawat roket yang akan mengantar dia di sekolah tempur yang berada di luar angkasa. Ia berkenalan dengan seseorang anak yang bernama Bean, yang nantinya ia akan menjadi sahabat Ender. Sesampainya pesawat di ruang angkasa membuat semua gravitasi menjadi nol, yang mengakibatkan salah satu penumpang roket yang berada sejajar dengan Ender membuatnya muntah. Dialah Alay, sahabat Ender yang lainnya. Kolonel Graff pun datang menyambut mereka. Namun Ender membuat sebuah lelucon yang dianggap oleh teman-temannya tidak lucu. Namun Graff ingin memberikan tekanan pada Ender dengan cara menyanjungnya. Justru ini malah membuat Ender menjadi tersudut. Karena hal ini, teman-teman Ender mulai tidak menyukainya karena menganggap Ender sok pintar. Sebenarnya, Graff ingin mengetahui bagaimana ia bereaksi terhadap lingkungan yang mengucilkannya dan bagaimana cara ia bertahan dengan kondisi saat ini. Sontak saja, sesampainya Ender di asrama, dia dikucilkan oleh teman-temannya. Dia menerima pembulian, namun Ender seolah tak kehabisan cara untuk melawan setiap serangan yang ia terima dalam bentuk apapun. Saat Ender mulai melihat-lihat keadaan asramanya, datanglah seorang kepala asrama bernama Sersan James Depp. My name is Sergeant James Depp. Ia menyambut kedatangan anak-anak baru di asramanya itu. Ia menyampaikan beberapa peraturan untuk penghuni asrama yang baru yang tidak boleh dilanggar, dan ia juga berpesan untuk tidak ragu untuk bertanya jika mereka ingin bertanya
tentang apapun. Ask me a legitimate question, and I will give you. Do I look like I'm joking, Snaps? You will keep your home clean. There are separate clear. Sir, yes, sir! Class is in 5. Follow the yellow lights. Kelas pertama pun dimulai. Anders dan teman-temannya mengikuti materi yang disampaikan Grab. Di sana, Ender diperlihatkan momen-momen sang legendaris Raham menghancurkan pesawat induk musuh dengan menabrakkan pesawat yang ia kendalikan. Grab berharap bahwa apa yang dilakukan Major Raham bisa menginspirasi Ender dan teman-temannya. Adegan pun berpindah saat kelas berikutnya dimulai. Kali ini Grab memulai kelas pertempuran, di mana kelas ini dilakukan dalam sebuah ruangan yang hampa udara. Dan nantinya akan ada beberapa tim yang akan berebut poin yang didapat dari seberapa banyak menembak lawan. Namun, kemenangan mutlak juga bisa didapat jika salah seorang anggota tim bisa masuk ke markas lawan. Anders memulai mencari tahu apa yang terjadi jika ia menembakkan senapan yang dibagikan kepada setiap orang yang berada di sana. Whoa! I can't move at all now. You're out of your mind. Kurang tidur dan setiap hari melakukan latihan fisik dan latihan pertahanan diri, Anders dan teman-temannya ditimpa secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Satu hal yang Anders sadari bahwa dia dan teman-temannya terisolir dari keluarganya. Mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di bumi. Dengan masalah ini, Anders mengkritik segala peraturan yang ditetapkan, termasuk mengkritik Sersan James Dab, yang pada akhirnya atas perbuatannya ini ia diganjar hukuman push up. Even if I have a legitimate question. Namun, di sisi lain, kritikannya ini dianggap oleh teman-temannya mewakili perasaannya. Setelah kejadian ini, Anders pun mendapatkan simpati dari teman-temannya. Dan teman-teman lainnya pun secara terang-terangan kini ikut bergabung bersama Anders. Di suatu malam tanpa sengaja, Anders menemukan sebuah permainan pikiran yang mana permainan itu terhubung pada kantor komando Grab. Sehingga setiap keputusan yang Anders ambil dalam permainan tersebut bisa diawasi oleh Grab. Dengan permainan yang dimainkan Anders, ia mengambil kesimpulan bahwa Anders kini telah siap menjadi pemimpin. Tanpa diduga-duga, Anders pun dipromosikan bergabung dengan tim Salamander, tim yang diisi oleh kadet senior. Di sana ia bertemu dengan Bondsman Reed, sang kapten asrama. Ia juga bertemu dengan Petra Arkanian. Andrew Wiggin. Petra Arkanian. Merasa cemburu dengan kedekatan antara Ender dan Petra, ini membuat Bonzo terus mengintimidasi Ender. Yeah, let's do it again sometime.